Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati Ibu Dr. Fetty Wajnatias. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala rasa syukur mari kita panjatkan atas segala nikmat dan rahmat yang mana Allah telah berikan kepada kita semuanya. Kemudian marilah sedikit saya akan memberikan paparan berupa fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh Al-Mahira IIB Semarang dalam rangka penanggulangan COVID-19 serta screening dari anak-anak maupun SDN Al-Mahira. Ayah dan bunda yang saya kasih dalam lindungan dari Allah, alhamdulillah fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh Al-Mahira yaitu berupa Al-Mahira Medical Center, ada ruang pemeriksaan, nanti akan didampingi oleh satu dokter umum, satu perawat dan satu bidan. Kemudian kami juga menyediakan ruang isolasi. Ruang isolasi ini bagi ananda yang mungkin nanti menimbulkan gejala-gejala untuk mengarah ke COVID, misalnya cuma ada demam, batuk dan pilek, kemudian hal-hal lainnya. Kemudian satu lagi adalah ruang rawat inap. Insya Allah ruang rawat inap ini masih kami kondisikan keberadaannya karena keterbatasan waktu. Kemudian itu beberapa hal yang sudah kami siapkan adalah tentang screening dan penata laksanaan SOP kesehatan bagi SDN Al-Mahira. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Sivitas Akademika Al-Mahira IIB Semarang akan juga mengadakan pemeriksaan serologi. Insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 16 September 2020 atau H-3 sebelum kedatangan anak-anak. Kemudian Al-Mahira memberikan fasilitas untuk pemeriksaan rapid test secara berkala kepada seluruh Sivitas Akademika Al-Mahira. Ketiga adalah penyemprotan desinfektan pada seluruh gedung asrama dan sekolah secara berkala. Kemudian adalah edukasi. Edukasi ini kami berikan kepada anak-anak dan seluruh SDM tentang pencegahan COVID-19 secara berkala. Dan yang kelima adalah pencatatan suhu tubuh dan pemeriksaan kesehatan rutin bagi seluruh Sivitas Akademika Al-Mahira IIBS. Materi pembiasaan hidup bersih bagi santriwati di asrama ini perlu sekali kami terapkan kepada ananda sekalian, ayah dan bunda, yaitu pertama tentang toilet training. Toilet training itu bagaimana ananda bisa menjaga kebersihan kamar mandi, kemudian bagaimana penata laksanaan pada saat mungkin ananda mengalami haid dan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan untuk kebersihan diri, yaitu bagaimana ananda nanti untuk membiasakan hidup bersih, kebersihan badan, dan kemudian pembiasaan tentang kebersihan kamar. Untuk itu seperti yang mungkin ayah bunda pernah kami sampaikan dari Al-Mahira, untuk ananda yang mungkin akan kembali melaksanakan tatap muka, kami sarankan tidak membawa barang yang banyak ataupun tas yang dalam jumlah yang besar, dikondisikan karena ruangan kamar kami akan kondisikan dalam tertata rapi, tidak ada barang-barang yang berceceran kecuali perabotan-perabotan yang ada di kamar masing-masing. Kemudian untuk materi pembelajaran diniyah, insya Allah kami dari Halakoh sudah bisa mengadakan tatap muka karena seluruh musrifat berada tinggal di Al-Mahira. Jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir bahwa seluruh musrifat kami memang menetap di Al-Mahira. Insya Allah Halakoh sudah bisa dimulai dengan tatap muka. Kemudian pembelajaran sholat ini mungkin awal yang perlu kami rintis di Al-Mahira, karena pembelajaran sholat ini merupakan fondasi utama dari ananda sekalian.
Jadi kami akan berusaha memberikan pembelajaran, baik itu pembelajaran rukun sholat atau bacaan sholat yang nantinya juga Ananda akan praktekkan secara bergiliran. Kemudian adalah materi bahasa. Materi bahasa ini insya Allah akan kami mulai pada saat Ananda setelah masa karantina selesai, yaitu pada saat berada di asrama, dan akan kami lakukan secara rutin untuk pembelajaran bahasa Arab kepada Ananda. Sekali lagi saya sebagai CEO Al-Mahira IBS Malang menghimbau kepada seluruh wali santri Al-Mahira IBS Malang bahwa kegiatan tatap muka ini bersifat opsional, tidak memaksa, dan ayah bunda berhak untuk menentukan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi kami mohon agar ayah dan bunda yang mungkin masih merasa galau atau merasa khawatir dengan kondisi Ananda nanti, mohon untuk bisa menunda keberangkatannya. Kemudian adalah bahwa kami memohon sebelum Ananda berangkat menuju ke Al-Mahira, tidaknya mereka harus melaksanakan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Dianjurkan juga Ananda untuk banyak mengkonsumsi vitamin atau madu. Kemudian wali santri dimohon juga untuk jujur terhadap status kesehatan Ananda kepada pihak sekolah. Jikalau memang di keluarga inti atau keluarga besar Ananda ada yang terkonfirmasi COVID, kami mohon agar orang tua segera untuk mengkomunikasikan ke pihak sekolah. Jadi bagi Ananda yang mungkin ada riwayat keluarga inti atau keluarga besar yang terkonfirmasi COVID-19, mohon untuk menunda kedatangan hingga tes swab yang dilaksanakan 2 kali dengan hasil negatif. Dan bagi Ananda yang mempunyai riwayat penyakit, misalnya penyakit diabetes, kemudian penyakit asma dan lain-lain, dimohon juga untuk menunda keberangkatan menuju ke Al-Mahira. Nah, ini mungkin ayah dan bunda sekalian beberapa fasilitas dan sarana-prasarana yang kami sediakan dan sudah terpasang dengan rapi, yaitu beberapa wastafel untuk kebiasaan cuci tangan bagi Ananda dan seluruh SDN Al-Mahira. Insya Allah sudah banyak wastafel yang kita pasang, baik di depan building sekolah maupun di building asrama. Dan ini juga kemarin kami juga sudah memasang beberapa hand sanitizer dengan stand-nya terpasang dalam setiap kelas dan setiap kamar Ananda yang bisa nanti akan digunakan untuk kegiatan pembersihan tangan dan segala macamnya. Kemudian itu fasilitas untuk menjaga kebersihan kamar dan building sekolah, kami dari pihak Al-Mahira sudah menyediakan cleaning service. Jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir lagi tentang kebersihan kamar. Insya Allah dari cleaning service sudah menyediakan beberapa tenaganya untuk pembersihan kamarnya berupa dan kamar mandi Ananda. Insya Allah nanti akan kami pantau terus beserta musrifah yang ada di sana. Selanjutnya mungkin sedikit nasihat buat ayah dan bunda, juga mungkin buat saya dan para SDN Al-Mahira yang selama ini juga mungkin banyak saya juga memberikan gambaran. Insya Allah protokol kesehatan di Al-Mahira akan kami jalankan dengan sangat ketat dan disiplin seperti yang kami sudah dikemukakan oleh Dr. Jihan tadi. Berikut juga protokol kesehatan bagi semua aktivitas akademika Al-Mahira juga akan kami terapkan secara ketat dan disiplin. Untuk itu kami juga menghimbau kepada ayah dan bunda sekalian, hendaknya mungkin dengan keimanan kita bahwa segala ketetapan itu, baik ketetapan yang besar maupun ketetapan yang kecil, tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah yang insya Allah sudah tersusun rapi dalam Lauhul Mahfuz. Untuk itu mari kita ikhtiar bersama-sama untuk bisa mendoakan anak-anak kita dan meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menjaga anak-anak kita dengan menguatkan doa semaksimal mungkin
Baik kami selaku SDM Al-Mahira juga seperti itu, ayah dan bunda sekalian, karena dengan pertolongan Allah lah bahwa kondisi anak-anak kita insya Allah akan dijaga. Kita harus yakin karena bagaimanapun Allah sebagai anak prasangka hambanya. Jadi kita tetap harus berprasangka yang baik dan meyakini bahwa dengan doa Allah akan menjaga anak-anak kita. Mari segenap seluruh ayah dan bunda sekalian untuk bisa setiap sebelum Anda berangkat benar-benar kita harus memutuskan sesuatu dengan lapang dada. Kemudian kita menguatkan doa kita buat anak-anak kita. Dan kita harus yakin walaupun corona ini adalah penyebabnya oleh karena virus, tapi kita harus yakin bahwa virus itu adalah milik Allah. Allah pula yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan virus ini. Yang sampai ketakutan kita kepada virus melebihi ketakutan kita kepada Allah. Yakin ayah dan bunda sekalian, dengan menguatkan doa, insya Allah Allah akan menjaga anak-anak kita semuanya dan seluruh sivitas akademika Al-Mahira. Mungkin sekian dari saya. Selaku CEO Al-Mahira, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi himbauan kami, mohon agar Ananda bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Al-Mahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Fethi Wahyuningtyas selaku CEO Al-Mahira IBS Malang yang telah memaparkan beberapa hal berkenaan dengan kebijakan kedatangan salah satunya dan protokol kesehatan yang akan diterapkan di Al-Mahira IBS Malang. Selamat datang Pak, kami ucapkan kepada Bapak Kapten Infantri Nur Hashim selaku dan Ramil Karangploso sekaligus Ketua Satgas New Normal Karangploso. Dan langsung saja Pak, kita berikan kepada Bapak untuk memberikan pemaparan sedikit berkenaan dengan protokol kesehatan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Yang kedua juga kami hormati rekan dari Musbika, Pak Kapolsek atau Pak Camat Mewakili. Terima kasih sekali kita bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sini dalam rangka menerima siswa baru Pak ya, masuk sekolah itu Pak. Iya. Saya sedikit aja untuk menyampaikan tentang new normal. Sebetulnya normal itu banyak, tapi kita singkat aja, saya sama dari cukup bisa seperti ini aja. Yang penting kita pahami, kita laksanakan, dan kita harus betul-betul mensikapi untuk pandemi COVID-19 ini. Betul yang disampaikan sama Ibu tadi, kita nggak usah takut. Kita nggak usah takut yang berlebihan. Kita tetap menghadapi apapun yang terjadi, kita tetap hadapi. Jangan takut kepada pandemi atau takut kepada virus ini. Takutlah kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang memberikan sakit, sembuh, matinya kita. Betul kan Bu? Tadi kan? Itu terima kasih sekali tadi penjelasan dari Ibu, betul sekali. Tapi itu perlu kita sikapi bersama. Bagaimana kita mensikapi bahwa COVID-19 ini musuh yang nyatanya ada kita, tapi nggak kelihatan mata. Musuh itu ada di kanan kiri kita, mungkin di depan kita, di belakang, di atas kita, di bawah kita. Kita juga nggak ngerti. Karena nampaknya itu nampaknya kayak ya nggak kaget kan, gaib ya nggak kelihatan dong. Yang tahu hanya Allah Ta'ala penyakit itu. Nanti yang bisa menyembuhkan atau yang bisa menyelesaikan itu Allah Ta'ala. Kita hanya berusaha berdoa. Dan kita berusaha gimana caranya? Yang pertama kita di rumah dulu. Kita di rumah dulu Pak ya. Orang tua harus betul-betul memastikan bahwa anakku, terutama bapak ibu, harus kasih contoh tentang putranya. Yang pertama cuci tangan, yang kedua pakai masker, yang ketiga jaga jarak. Dan kalau keluar rumah atau pergi pulang rumah lagi harus cuci tangan. Karena apa? Mungkin di tempat yang kita tuju, mungkin ada OTG orang yang tanpa gejala, kita nggak tahu. Sering saya sampaikan di mana-mana seperti ini. Yang pertama, satu, umpama nanti kalau mungkin ada dalam belajar mengajar di SD ini kan ya, begitu masuk, sebelum masuk kita harus ada termogan suhu tubuh itu tuh sampai berapa itu derajat, mungkin dekat 7,5 istirahat dulu, perlu dicek kesehatannya. Kalau mungkin enggak disuruh kembali dulu dari karena menular yang lain. Itu apalagi 37,5 lebih ke atas 28 mungkin istirahat dulu.
takut akan nyebar kemana-mana. Itu. Yang kedua ada jadikan yang untuk supaya semprot masuk itu Pak, yang ada trek kotak begini masuk semprot dulu supaya apa? Barangkali ada yang nempel di sini atau mungkin ya itu sudah ada langkah itu. Dan habis itu setelah itu cuci tangan, menjalankan masker dan berikutnya bisa masuk kelas. Kan begitu Pak ya, seperti itu. Dan kalau bisa sebelum masuk kelas, ini kan belum ada kegiatan belajar mengajar dulunya. Kalau bisa disemprot dulu sampai pasang pasar sayur kan tempatnya berkerumun bukan dari kantor, dari Surabaya, dari Gresik, dari Probolinggo, belinya saya langsung dari kita. Itu hampir 3 minggu sekali, 2 minggu saya semprot terus sampai kayak kali itu Pak, saking besarnya pakai ini pemadam kebakaran, was semuanya selesai. Akhirnya di Karangkoso satu pun tidak ada yang terjangkit COVID-19 yang di pasar Karangkoso ya. Kalau di Singosari posternya Singosari Rangkong dari pasar. Kalau di Karangkoso satu pun tidak ada yang dari pasar. Sebelum yang lain melangkah penyemprotan, kami sudah melangkah untuk penyemprotan waktu itu camatnya begini. Pertama Pak saya orangnya kecamatan, berikutnya pasar. Tiap minggu nggak siang malam, kalau nggak malam pagi. Selesai, setelah itu sampai sekarang tidak begitu banyak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di Karangkoso ini yang kena positif COVID-19 ada 48 sapi, 48 yang meninggal Pak, yang 42 sembuh, yang satu masih karantina mandiri, yang satu ada di rumah sakit perawatan. Ini yang tercatat ya Pak Bu, mohon maaf. Termasuk itu yang pertama. Yang berikutnya Bu, mohon nanti kalau mungkin ada yang jualan-jualan jangan boleh masuk sini Bu. Jangan boleh masuk, jual apapun jangan masuk di sini. Karena takut OTG-nya Bu, pernah tidak terjalan, akhirnya masuk sini, akhirnya tidak di sini. Yang berikutnya, tolong sampaikan kepada wali murid termasuk putra-putranya, jika lo beli barang atau makanan yang jual tidak masker, mendingan tidak usah beli. Ngapunten ya, kan banyak yang jualan rame pakai masker nggak mau. Kalau sudah merasa hebat jualannya laku, pakai masker nggak mau. Terus yang jualan itu OTG apa tidak? Dia mengatakan dia mau berkalang itu dalam masker, ini apa namanya? Percikan udahnya ini sudah lari kemana-mana, makanya kan bisa bersama. Itu mohon maaf. Jadi nampaknya remeh ya Bu, orang jualan itu nggak pakai masker, tapi masalah bahaya sekali. Jual bakso sambil jual ini apa dia lagi bersih itu masuk sini di mangkok, di sini kepada yang bersangkutan. Oh nggak tahu. Kalau mungkin pakai masker begini masih tetap sini. Jadi tujuannya masker itu melindungi kita dan melindungi orang lain. Tujuannya masker seperti itu. Kenapa kok begini? Setiap saya ini pulang rumah, sebelum masuk rumah saya sudah lihat. Nah, baju harus dilepas, jangan masuk rumah pakai baju yang dipakai. Aduh, pakai kurang itu ya. Ya begitu Pak. Jadi kalau begini saya di luar, kalau dipakai lagi gantung di luar. Baru kita masuk mandi, keramas, baru kita masuk rumah dulu. Mohon maaf Ibu, kebetulan di rumah saya dokter polisi juga, kebetulan dari polisi, keluarga dokter semua, jadi aturan terlalu ketat. Jadi kalau beli begini di supermarket, sampai rumah, ini bisa seret. Nah, lalu kira video seperti itu. Saking hati-hatinya. Tapi itu namanya kan usaha, upaya. Itu bagus, nggak ada yang larang. Daripada wis ngambil minum sedot, nggak ngerti kata orang kan nggak ngerti. Jadi mohon maaf jika lo penjenengan nanti kalau supermarket, kalau kemana dikresek lepas dulu, dari seperti pakai apa ya pakai segitu. Kalau dibayarkan kemana-mana harus pakai ini. Apa namanya saya pakai ini? Saya pakai apa sih? Ini bagus. Saya ada di mobil dekat susu kesininya karena sakit kemudian ke tempat penjenengan. Susu ada di mobil seperti saya punya. Supaya tak bisa aman. Kalau mungkin saya selamat bukan gitu begini.
Gini aja, biar karantina aja kan salaman. Kalau dengan gini biar cuci mukanya, jadi gini. Yang repot kan gini. Salaman kalau bisa begini, kalau enggak begini aja. Kalau begini udah, takut kita habis yang lain habis gini. Mohon maaf, bukan saya ngajak juga, enggak. Ini demi kebaikan bersama karena ada mohon maaf, jangan sampai di SD Al-Qaeda ini aman, SD, SMA karena aman, selamat, mohon jangan sampai satu pun kena, sehingga kita belajar supaya berjalan dengan lancar. Itu aja, mohon maaf, mungkin rekapnya. Terima kasih Nur Hashim selaku dan Ketua Satgas New Normal Karangploso yang sudah menyempatkan setelah hari ini kegiatan beliau padat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kami dan alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Al-Mahira IBS Malang. Selanjutnya pemaparan tentang akademik yang akan disampaikan oleh perwakilan dari akademik